Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Perkenankanlah saya Fadia Amalia Fitri untuk memandu jalannya presentasi pada kali ini dengan membawa tema prasangka dan diskriminasi. Sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu nama anggota dari kelompok 6. Yang pertama ada Putri Nur Inayati, NIM 12014200017. Ada Rini Juliana, NIM 12014200048. Ada Yunita Sinta Amanda, NIM 12014200054. Ada Fadia Amalia Fitri, 120142060. Dan yang terakhir ada Aprilia Dwi Pangesti, NIM 120142066. Baik, selanjutnya materi akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Prasangka menurut Weston 1984 yang menyatakan bahwa prasangka adalah sikap negatif yang kaku, tidak toleransi terhadap suatu kelompok orang tertentu. Sedangkan menurut Mayer 1983 mengemukakan bahwa prasangka adalah suatu sikap negatif yang tidak tepat atau tidak benar terhadap suatu kelompok atau anggota dalam kelompok tertentu. Pendapat serupa disampaikan oleh Baron dan Bryner 1997 dan juga Brigham 1991. Dari berbagai pendapat tersebut, maka kita dapat memahami bahwa prasangka sebagai suatu sikap negatif terhadap kelompok atau anggota kelompok tertentu tanpa dasar alasan yang benar. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan memaparkan tentang sumber prasangka. Prasangka sebagai suatu sikap mempunyai berbagai macam sumber yang menjadi penyebabnya. Prasangka terhadap orang lain mungkin saja disebabkan faktor situasional, tetapi yang jelas tidak hanya satu faktor saja yang berperan. Berikut akan saya kemukakan beberapa di antaranya berdasarkan proses terjadinya. Yang pertama adalah kompetisi. Sukanto tahun 1991 menyatakan bahwa salah satu akibat dari interaksi sosial adalah munculnya kompetisi. Setiap individu selalu menginginkan pekerjaan yang mapan, rumah yang baik, jaminan masa depan yang aman, jaminan kesehatan yang prima, dan lain sebagainya. Di sisi lain, peluang untuk mendapatkan semua itu terbatas dan tidak sebanding dengan jumlah peminat sehingga muncullah kompetisi. Bobo tahun 1983 dalam Baron dan Birney pada tahun 1997 menyatakan bahwa kompetisi merupakan sumber prasangka yang paling mendasar. Menurut pandangan ini, prasangka terjadi karena adanya kompetisi di antara kelompok sosial dalam mendapatkan komoditas maupun kesempatan yang berharga. Dapat dikatakan prasangka berkembang karena perjuangan dalam mencapai kesejahteraan atau struggle for the welfare. Pendapat ini kemudian dikenal dengan realistic conflict theory. Jika kompetisi itu berlangsung terus, maka akan muncul pandangan yang negatif terhadap orang lain. Orang lain dianggap sebagai musuh. Kompetisi seringkali membuat individu mempunyai persepsi yang negatif terhadap orang atau kelompok lain dan bahkan menimbulkan konflik sosial. Selanjutnya adalah peran belajar sosial atau social learning. Prasangka bukan merupakan bawaan lahir. Tidak ada seorang bayi yang baru saja dilahirkan mempunyai kebencian terhadap orang lain. Kebencian dan sikap negatif pada orang atau kelompok lain merupakan sesuatu yang dipelajari dari lingkungan karena prasangka sebagai suatu sikap merupakan hasil belajar sosial. Perbedaan warna kulit dan mata, bahasa, adat istiadat, dan juga kebudayaan merupakan perbedaan yang langsung diterima individu sejak lahir. Individu tidak dapat memilih untuk dilahirkan dengan berkulit putih dan bermata biru. Dengan kata lain, bahwa perbedaan merupakan suatu hal yang wajar dan natural. Anak akan belajar dari sikap orang tua, dari acara TV, majalah, koran, maupun teman bahkan guru mereka. Melalui proses sosialisasi dengan lingkungan, anak kemudian belajar dari lingkungan tersebut bahwa orang negro itu biasanya bodoh, miskin, kotor, dan tidak beradab. Sedangkan orang-orang berkulit putih adalah orang-orang yang bersih dan lain sebagainya. Stereotip-stereotip semacam itu sering diperlihatkan oleh orang tua dan keluarganya
sehingga anak menganggap hal tersebut sebagai sesuatu yang benar dan wajar, serta sepantasnya untuk diikuti. Kebiasaan tersebut diperkuat dengan peran media massa yang baik secara sadar maupun tidak, turut serta membentuk opini dan pendapat tentang suatu hal. Dalam hal ini, penyampaian informasi sepihak tentang suatu kelompok. Di samping kedua penyebab utama tersebut, masih banyak lagi penjelasan yang disampaikan oleh beberapa ahli psikologi untuk mengungkap penyebab munculnya prasangka. Salah satunya adalah apa yang disebut sebagai teori kambing hitam atau scapegoating theory, yaitu bahwa prasangka menyediakan target atau sasaran bagi perasaan frustasi dan putus asa. Menurut teori ini, frustasi akan menimbulkan perasaan marah, dan jika perasaan ini tidak diekspresikan kepada sumber frustasi yang nyata, maka akan diarahkan pada target yang lemah dan tidak berdaya. Ini yang mungkin dapat menjelaskan mengapa di tiap kerusuhan yang menjadi korban adalah etnis minoritas. Padahal belum tentu penyebabnya adalah etnis tersebut, tetapi adanya rasa frustasi karena kesulitan hidup, kebuntuan komunikasi politik, kemiskinan yang tidak dapat ditahan dan sulit diekspresikan pada target yang jelas, maka etnis minoritas yang dalam keadaan lemah atau powerless menjadi sasaran yang empuk. Teori ini juga telah diterapkan oleh Hitler dalam membasmi kaum Yahudi di Eropa pada Perang Dunia Kedua. Hitler menyalahkan kemunduran resesi ekonomi yang dialami oleh negara Jerman disebabkan oleh konspirasi kaum kapitalis Yahudi untuk menghancurkan bangsa Jerman yang bersuku Arya. Penjelasan lainnya adalah penjelasan sejarah atau historical explanation. Hampir semua bentuk prasangka dan diskriminasi yang sekarang masih ada merupakan produk sejarah dari masa lalu. Kebencian kaum Yahudi terhadap kaum muslim dan sebaliknya merupakan akibat apa yang terjadi pada masa lalu. Macam-macam prasangka. Menurut John Everly, beliau mengklasifikasikan prasangka ke dalam 3 kategori. Yang pertama, prasangka kognitif, yaitu prasangka yang bertumbuh pada apa yang dianggap benar. Yang kedua, prasangka afektif, yaitu prasangka yang menitikberatkan pada apa yang disukai dan apa yang tidak disukai. Yang ketiga, prasangka konatif, yaitu prasangka yang merujuk pada bagaimana kecenderungan seseorang dalam bertindak. Komponen kognitif adalah sebuah anggapan komponen yang diisikan oleh apa yang diyakini dan sebuah pemikiran terhadap objek tertentu yang dituju. Komponen afektif adalah sebuah komponen yang dianggap berisikan tentang perasaan yang menyangkut perasaan atau aspek emosional terhadap sesuatu, namun bisa dipengaruhi oleh kepercayaan benar atau salah terhadap objek yang dituju. Komponen konatif adalah komponen yang berisikan aspek kebiasaan perilaku sesuai dengan sikapnya terhadap situasi tertentu yang ditentukan oleh kepercayaan perasaan individu tersebut. Berikut contoh komponen kognitif, yakni kemampuan menilai perilaku yang baik dan yang buruk, dan kemampuan menilai seorang yang tampak cantik atau tidak. Selanjutnya, contoh komponen efektif, perasaan mencintai seseorang dan perasaan marah terhadap seseorang. Yang terakhir, contoh komponen konatif, yaitu ada menyatakan cinta terhadap lawan jenis dan tindakan melawan sesuatu dengan sikap yang dimiliki. Perkembangan prasangka. Suatu prasangka muncul dan berkembang dari suatu individu terhadap individu yang lain atau terhadap kelompok sosial tertentu. Apabila terjadi penurunan status atau pemutusan hubungan kerja atau PHK, prasangka dapat berkembang lebih jauh sebagai akibat adanya jurang pemisah antara si kaya dengan si miskin. Prasangka merupakan sikap yang diperoleh dan dipelajari individu dari lingkungannya. Sejak kecil, individu akan menerima stimulasi dari lingkungan sehingga terbentuklah suatu sikap terhadap objek sikap tertentu. Menurut Goodman 1964, Turner dan Nigel 1985 menggambarkan perkembangan prasangka mulai masa kanak-kanak hingga dewasa. Proses tersebut meliputi yang pertama, awareness, yaitu anak mulai sadar akan adanya perbedaan ras atau etnis, agama, dan lainnya. Yang kedua yaitu orientasi. Proses munculnya penilaian positif atau negatif terhadap perbedaan yang ada. Yang ketiga yaitu sikap rasial.
Suatu sikap yang dimiliki oleh anak sudah mendekati sikap yang dimiliki oleh orang dewasa. Selanjutnya, menurut Katz 1976, Turner dan Gillies 1985, mengajukan konsep perkembangan sikap rasial yang lebih lengkap dalam 8 tahap, yaitu yang pertama, pengamatan awal terhadap tanda-tanda rasial yaitu pada anak usia 3 tahun. Yang kedua, pembentukan konsep tentang ras-ras tertentu, pemberian label dengan meniru apa yang dilakukan oleh orang dewasa. Yang ketiga yaitu diferensiasi konseptual, yaitu pembelajaran tentang konsep dan label rasial mendapatkan penguat melalui pengalaman positif dan negatif seperti yang dilakukan oleh orang dewasa. Yang keempat, pengenalan terhadap tanda-tanda yang menetap pada suatu kelompok. Yang kelima, konsolidasi terhadap konsep tentang kelompok. Yang keenam, elaborasi perseptual, jadinya peralihan kategori dari kelompok kita menjadi kelompok mereka. Yang ketujuh, elaborasi kognitif, proses di mana konsep sikap berubah menjadi sikap rasial. Hal ini terjadi melalui kontak langsung dengan teman sekolah, bermain, dan dengan gurunya. Yang terakhir yaitu kristalisasi sikap. Sikap anak menetap sejalan dengan keadaan lingkungan dan makin stabil serta sulit diubah. Diskriminasi. Dilansir dari buku Kamus Sosiologi tahun 2012 karya Agung Triharyanto dan Eko Sujatmiko, diskriminasi adalah sikap membedakan secara sengaja terhadap golongan-golongan yang berhubungan dengan kepentingan tertentu. Pembedaan tersebut biasanya didasarkan pada agama, etnis, suku, dan ras. Diskriminasi cenderung dilakukan oleh kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas. Tindakan diskriminasi salah satunya yaitu tindakan seksisme, yaitu tindakan yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan. Dalam hal ini, dianggap bahwa laki-laki lebih unggul dibanding perempuan. Anggapan-anggapan seperti perempuan tidak memerlukan pendidikan tinggi karena peran perempuan hanya pada ranah domestik saja, seperti memasak, mencuci, mengurus anak, dan lain-lain. Diskriminasi dilansir dari Kamus Sosiologi karya Agung Triharyanto dan Eko Sujatmiko. Diskriminasi adalah sikap yang membedakan secara sengaja terhadap golongan-golongan yang berhubungan dengan kepentingan tertentu. Perbedaan tersebut biasanya didasarkan pada agama, etnis, suku, dan ras. Diskriminasi cenderung dilakukan oleh kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas. Macam-macam diskriminasi. Yang pertama yaitu diskriminasi kelamin. Diskriminasi ini merupakan perbedaan sikap dan perlakuan terhadap sesama manusia berdasarkan jenis kelamin. Perlakuan ini biasanya menimpa kaum perempuan yang dianggap lemah dibandingkan kaum laki-laki. Yang kedua yaitu diskriminasi ras, yang beranggapan bahwa segolongan ras tertentu itu lebih unggul dibandingkan dengan golongan ras lainnya. Yang ketiga yaitu diskriminasi rasial. Diskriminasi rasial mengarah kepada perbedaan warna kulit, di mana kasus ini sering menimpa kepada orang-orang yang memiliki kulit gelap yang berada dan hidup di lingkungan yang mayoritas memiliki warna kulit lebih terang atau lebih dikenal dengan putih. Baik, demikian presentasi dari kelompok 6. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.